Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai parenting kembali ya, terutama parenting yang buruk. Nah, temanya kali ini adalah perilaku orang tua yang bisa mengganggu psikologi dari si anak. Kita mulai ya. Dulu itu ada sebuah lagu yang terkenal, itu sajaknya begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Gitu ya. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut ada benarnya, karena lingkungan utama dan pertama yang membentuk karakter seseorang itu adalah keluarga. Oleh karena itu, pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi perkembangan anak dan membentuk karakter si anak sampai mereka tumbuh dewasa nanti. Tetapi kebanyakan orang tua itu sepertinya tidak siap ya menjadi orang tua, sehingga mereka tidak terlalu peduli terhadap dampak yang terjadi apabila perilaku atau perkataan mereka itu bisa saja menyakiti hati si anak dan membuat si anak itu merasa tertekan ya. Berikut saya berikan contoh-contoh perilaku negatif orang tua yang dapat mengganggu psikologis anak ya. Biasanya orang tua itu tidak sadar melakukan ini, tetapi ada juga yang sadar melakukan tetapi tetap melakukan walaupun itu salah ya. Yang pertama, sering memarahi dan membentak. Terkadang marah kepada anak karena sesuatu yang memang harus dilakukan, karena tugas orang tua itu adalah membimbing. Tetapi sebaiknya orang tua juga belajar untuk mengontrol emosi ketika anak melakukan kesalahan. Masa kanak-kanak adalah masa belajar, prosesnya belajar untuk mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Jika si anak melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi. Hal ini dapat menyakiti hati sang buah hati dan membuatnya menangis. Ingat ya, anak-anak itu sangat sensitif dan sangat ingat apa yang dilakukan terhadap mereka. Sebaiknya tegurlah si anak dengan lembut dan jangan malas untuk memberitahu kesalahannya, sekaligus cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jangan hanya marah-marah tapi tidak kasih solusi ya. Saat orang tua marah umumnya juga membentak kan? Nah, jika Anda tidak menginginkan anak Anda tumbuh menjadi anak yang kasar dan membangkang, jangan sering-sering membentak seperti itu ya. Anak sering menjadikan orang tua sebagai figur utama yang dia contoh. Jadi kalau anakmu itu sukanya membentak orang lain, jangan-jangan itu meniru kamu ya. Berhentilah melakukan hal ini, karena selain dapat menyakiti hati si anak yang lembut, hal ini juga dapat mengubah karakter si anak itu menjadi kasar dan tidak sopan ketika berbicara kepada orang lain. Ujung-ujungnya Anda sendiri malu kok anaknya dikatakan kasar, padahal si anak mencontoh Anda sendiri. Nah kan. Contoh yang kedua, bertindak kasar. Ada kalanya ketika si orang tua menghadapi suatu permasalahan, dalam kata lain sedang stres gitu ya, dan terdapat permasalahan dengan si anak saat pulang ke rumah, orang tua kadang kehilangan kontrol diri saat mereka emosi. Saat-saat seperti inilah orang tua seharusnya sadar dan bisa mengontrol diri. Selain bertindak kasar secara verbal, tidak jarang loh ya orang tua itu menghukum anak dengan menyakiti secara fisik. Misalnya memukul, mencubit yang berlebihan, menjewer yang berlebihan, atau menoyor kepala si anak gitu ya. Saat melakukan hal itu, sadarilah bahwa anak bukan hanya merasa sakit secara fisiknya, tetapi yang lebih membekas adalah luka secara psikologisnya. Jangan kamu biarkan anak tumbuh dalam ketakutan terhadap orang tuanya, karena anak itu akan merasa tidak nyaman dan tertekan loh ya, kasihan loh. Sehingga tidak jarang pula kita mendengar di berita ya toh, tentang anak yang kabur dari rumah karena perilaku kejam atau kasar dari orang tuanya. Yang salah orang tuanya, yang disalahkan anaknya. Sebagai orang tua, tentu harus membedakan ya tindakan tegas dan kasar dalam menghadapi anak.
Tegas berarti lebih berorientasi terhadap hal-hal yang positif dan mendidik anak untuk belajar lebih baik. Sedangkan tindakan kasar hanya akan membuat si anak itu menjadi trauma dan takut untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Oke. Berikutnya, orang tua suka membanding-bandingkan. Siapa yang begini ya? Kalau anak saya yang pertama itu sangat pendiam loh, dan tapi dia sering juga menangis. Berbeda dengan adiknya, dia gampang bergaul dan fisiknya sangat kuat gitu ya, katanya mak-mak kalau lagi ngomong dengan temannya gitu ya. Disadari atau tidak, masih banyak orang tua yang sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain ataupun dengan saudara kandungnya sendiri, entah dari kakaknya atau membandingkan dengan adiknya. Para orang tua beranggapan dengan membandingkan si anak akan dapat membuat si anak itu menjadi lebih baik dan terpacu untuk lebih baik. Itu yang dipikirkan orang tuanya seperti itu, padahal pada kenyataannya cara ini malah membuat si anak semakin insecure, merasa rendah diri, takut, bahkan ada kalanya melawan orang tua demi ingin dianggap ya eksistensinya. Sebaiknya hentikan kebiasaan membanding-bandingkan ini, karena si anak itu akan merasa lemah dan minder. Bayangkan perasaan si anak jika dia mendengar orang tuanya seperti memihak salah satu anak. Mungkin dia akhirnya akan membenci orang yang dijadikan pembandingnya, baik itu saudaranya atau teman yang dijadikan pembanding. Bayangkan lagi kalau itu diterapkan ke Anda, hai orang tua Anda dibanding-bandingkan dengan orang tua yang sebelahnya atau tetanggamu. Gimana perasaanmu? Enak dah dibanding-bandingkan orang tuanya, ha? Ingat kata pepatah ya, bunga yang sama-sama ditanam di satu taman, bentuk bunga dan jumlah bunganya serta waktu berbunganya itu juga berbeda-beda dan tidak sama. Oleh karena itu, stop membanding-bandingkan anakmu dan biarkan mereka berbunga pada waktunya. Tugas orang tua itu hanya membimbing. Oke, yang berikutnya, orang tua sering meremehkan pencapaian si anak. Nah, tanpa disadari, banyak sekali orang tua yang meremehkan anaknya sendiri. Mereka bilang dengan merendahkan anak, mereka berharap anaknya itu bisa terpacu untuk bangkit. Tanpa mereka sadari, tindakan meremehkan tersebut menjadi suatu luka batin pada anaknya. Misalnya ini ya, saat pembagian rapor sekolah telah tiba dan anak itu sudah berusaha belajar dengan maksimal, tetapi pencapaian hasilnya belum memuaskan. Lantas sepanjang jalan orang tuanya menggerutu dan menasehati si anak untuk belajar lebih giat lagi tanpa memberikan pujian terhadap usahanya yang sebenarnya sudah maksimal. Belum lagi jika si orang tua mulai lagi membanding-bandingkan pencapaian si anak tersebut dengan temannya atau dengan saudaranya. Bisa dibayangkan betapa beratnya tekanan batin yang harus diterima si anak tersebut ya. Jangan melakukan hal ini pada anakmu karena dia akan merasa tidak dihargai. Ya, bagaimanapun juga orang tua harus menghargai usaha si anak dan mencarikan solusi bijak kepada anak supaya bisa lebih sadar akan tanggung jawabnya. Cara yang paling gampang itu adalah bagaimana jika apa yang kamu terapkan ke anakmu membanding-bandingkan ataupun merendahkan begitu diterapkan ke kamu sendiri sebagai orang tua, dibanding-bandingkan dengan orang tua lain atau direndahkan menurut sesuai tidak dengan orang tua yang lain. Perasaanmu bagaimana? Seperti itulah perasaan anakmu ya. Oke, demikian video singkat kali ini. Semoga video ini bisa membantu kita semua menjadi lebih baik, baik dari seorang anak maupun menjadi seorang tua ya. Jika menurutmu video ini cukup berguna, jangan lupa klik tombol subscribe-nya loh ya. Sekaligus tombol like ataupun share-nya supaya dibagi-bagikan banyak orang. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.